Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari Yesus dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pemberata, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, seekor anak unta bertanya kepada induknya, "Bu, kenapa kaki kita itu memiliki 3 jari besar-besar?" "Oh, itu supaya kalau jalan di gurun yang lembut pasir kita tidak tenggelam." Lalu dia tanya lagi, "Kenapa bulu mata kita itu begitu panjang?" "Oh, itu supaya melindungi mata kita dari pasir. Karena kalau di padang pasir, banyak pasir akan terbang dan bulu ini melindungi mata kita." "Lalu kenapa kita ada bonggol besar di pundak, bonggol punggung atau apa istilahnya?" "Oh, itu supaya kita menyimpan lemak, biar kita melakukan perjalanan jauh di mana kekurangan air kita bisa bertahan pada pundak." Lalu anak unta itu kemudian bertanya, "Lalu kenapa kita sekarang berada di KBS, Kebun Binatang Surabaya, tidak berada di padang gurun?" Anak unta ini mungkin akan menemukan identitas sesungguhnya ketika dia berada di tempat yang semestinya, ketika dia berada di habitatnya. Ketika dia tidak berada di habitatnya, maka segala hal yang saya sebutkan tadi sepertinya tidak berguna. Dunia modern seringkali membuat kita keluar dari habitat kita. Dunia modern dan kebiasaan kita, kebiasaan atau apa saja di sekitar kita seringkali membuat kita kehilangan identitas kita karena kita keluar dari habitat yang sesungguhnya, khususnya sebagai orang-orang yang dibaptis. Maka seperti anak unta harus kembali ke padang gurun untuk sungguh menemukan identitasnya. Pada hari pertama Minggu Prapaskah ini, kita diajak juga untuk ke padang gurun untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk kembali membaharui, melihat identitas kita sesungguhnya sebagai pengikut Yesus, sebagai orang-orang yang dibaptis. Padang gurun kita tahu dalam kitab suci begitu penting. Sebagian dari kita belum lihat padang gurun, hanya padang rumput saja. Padang gurun belum lihat. Tetapi untuk konteks kitab suci, padang gurun itu memiliki makna simbol yang sangat beragam dan penting. Padang gurun adalah tempat yang mengerikan, sepi, tandus, kering, tidak ada kehidupan. Sikapnya padang gurun adalah tapal batas kehidupan. Untuk orang Yahudi, gurun itu najis karena di sana tidak ada air, sehingga ritual pembersihan juga tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu, padang gurun juga dianggap sebagai tempat persembunyian bagi orang-orang buangan, pencuri, buronan, bandit, dan perampok yang siap merampok orang yang melewati padang gurun. Padang gurun juga menjadi tempat yang berbahaya karena di sana ada banyak binatang buas seperti babi hutan, ular kobra, rubah gurun, serigala, dan lain-lain. Padang gurun akhirnya juga sering dianggap sebagai tempat setan-setan. Setelah diusir, mereka lari ke padang gurun. Maka deruan angin yang berhembus melintasi hamparan pasir di padang gurun dianggap sebagai jeritan dan tangisan iblis. Di satu sisi, padang gurun memiliki gambaran yang negatif. Tetapi di sisi lain, padang gurun dianggap sebagai tempat perjumpaan dengan Tuhan.
Gurun adalah tempat kelahiran umat Allah perjanjian lama. Kita tahu orang Israel yang melarikan diri dari Mesir terbentuk sebagai umat dalam perjalanan panjang di padang gurun. Dan di sana mereka membuat perjanjian dengan Allah, menjadi umat Allah dan Allah menjadi Allah mereka. Kita tahu juga dalam perjalanan sejarah ketika cinta dan kesetiaan mereka terhadap Tuhan mulai meredup, para nabi meminta mereka untuk kembali kepada gurun untuk menemukan identitas mereka, panggilan mereka dan juga misi mereka untuk membangkitkan kembali dan meneguhkan kembali relasi mereka dengan Tuhan. Kita tahu juga bahwa nabi besar seperti Elia dan Yohanes Pembaptis adalah orang-orang gurun. Mereka tinggal di gurun, makan makanan gurun, dan juga mengadopsi gaya hidup gurun yang sangat sederhana. Dalam gereja kita juga tahu bahwa gagasan hidup membiara itu lahir di padang gurun. Ketika banyak orang kudus mengungsi dan mulai membentuk komunitas, disitulah lahir padang gurun. Padang gurun di satu sisi adalah tempat kejahatan, tetapi di sisi lain adalah tempat orang menemukan Tuhan. Hari pertama Minggu Prapaskah mengajak kita untuk pergi ke padang gurun. Pertama melihat apa yang dialami dan dilakukan oleh Yesus di padang gurun, dan sekaligus juga mengajak kita secara pribadi untuk masuk dalam situasi padang gurun kita. Yesus dikatakan dibawa, dipimpin oleh Roh, sengaja dibawa ke padang gurun, dan dia berada di antara binatang buas dan malaikat. Biasanya Injil minggu pertama ini, minggu pertama Prapaskah ini berisi tentang pencobaan Yesus. Ya, namun Injil Markus tidak menggambarkan secara rinci bagaimana pencobaan itu, apa yang terjadi selama pencobaan tidak dikatakan. Markus secara cepat menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu cukup lama dalam satu perikop yang singkat. Yesus dibawa dipimpin pada gurun, di sana dia 40 hari. Tidak dikatakan juga bahwa dia berpuasa. Pokoknya dia tinggal di sana, dicoba iblis. Dia berada di antara binatang buas dan juga malaikat, dilayani malaikat. Kemudian dia kembali ke Galilea, lalu mewartakan kerajaan Allah. Singkat. Maka kita melihat kemudian apa yang dilakukan Yesus di padang gurun. Kalau kita refleksikan lebih jauh, meskipun tidak digambarkan secara persis, tapi bahwa kita melihat bahwa padang gurun kemudian menjadi titik awal, titik Yesus mempersiapkan karya publik. Roh membawa Yesus ke padang gurun. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Yesus berada di antara binatang-binatang dan lain-lain seterusnya. Roh yang memimpin Yesus adalah roh yang sama yang juga turun atasnya ketika dia dibaptis. Di sana ia berada di antara roh dan iblis, antara binatang buas dan juga malaikat. Yesus dihadapkan dengan iblis dan siap bertempur menghadapi kejahatan sejak awal karya publik. Dia menghadapi langsung kejahatan yang juga menggambarkan kejahatan bukan hanya terjadi pada momen di padang gurun, tetapi merupakan lambang kejahatan yang akan senantiasa hadir dalam seluruh karya publik Yesus sampai dia disalibkan. Apa yang dilakukan oleh iblis, jenis percobaan apa tidak dikatakan juga. Kita mungkin dalam Injil Markus, dalam Injil Matius dan Lukas jelas ada 3 kali, tetapi mungkin di sini tidak dikatakan. Tetapi dalam kerangka panggilan Yesus, barangkali pencobaan ini merupakan serangkaian pergulatan batin Yesus antara memilih cinta akan umat manusia atau kekuasaan atas orang, antara mati untuk orang lain atau menyelamatkan diri sendiri, antara menaklukkan kejahatan atau merangkul kejahatan, antara mencintai musuh atau melenyapkan musuh, antara mendirikan kerajaan cinta atau membangun diktator, atau antara mengorbankan hidup bagi orang lain
atau mempertahankan hidup sendiri dengan mengorbankan orang lain. Dalam kerangka panggilan Yesus kita refleksi bahwa inilah model cobaan pergulatan yang dialami oleh Yesus di padang gurun. Padang gurun kemudian menjadi sekolah tempat Yesus melihat, membedakan secara jelas panggilannya, menentukan secara jelas komitmennya antara mengikuti kehendaknya sendiri dan mengikuti panggilan Allah. Antara mendengarkan suara godaan, mengikuti suara godaan iblis, dan mengikuti suara Allah. Para pemerhati, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam konteks prapaskah, saya sangka padang gurun ini menjadi universitas terbuka bagi kita untuk belajar mengenal kehendak Allah. Kita diajak pada hari ini seperti Yesus untuk datang ke padang gurun, tidak perlu pergi beli unta dan sewa unta, tetapi masuk ke dalam ruang hati kita masing-masing, ke dalam keheningan, ke dalam perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Seringkali dalam situasi dewasa ini kita kehilangan momen untuk menyendiri, untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita terlalu banyak disibukkan oleh macam-macam suara dari luar, macam-macam hiburan, sampai orang takut untuk berada sendiri dengan Tuhan. Maka hari ini kita diajak untuk itu kembali kepada gurun, ke situasi di mana kita sungguh-sungguh mengenal diri kita. Kita sungguh-sungguh mendengar kembali identitas kita, panggilan kita sesuai dengan pembaptisan yang telah kita terima. Kita mendengar kembali apa komitmen kita, membarui komitmen kita kepada Tuhan untuk lebih setia seperti Yesus, untuk mampu melawan godaan binatang buas yang mungkin ada dalam hati kita masing-masing, nafsu binatang buas yang ada di sekitar kita atau yang ada dalam hati kita, tetapi untuk setia, belajar kembali untuk setia kepada kehendak Tuhan. Semoga pengalaman Yesus yang mampu mengatasi godaan ini membantu kita, dan kita diingatkan kembali bahwa Yesus dilayani oleh malaikat-malaikat. Dia tidak berjuang sendiri. Sesangka kita juga dalam perjuangan untuk menggunakan momen prapaskah ini untuk membaharui komitmen kita, kita juga tidak berjuang sendiri. Malaikat Tuhan akan juga membantu kita. Amin.